Lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Hadirin dimohon untuk duduk siap sempurna. Hadirin disilahkan kembali duduk sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang secara virtual kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Insinyur Suharti MA PhD. Yang kami hormati, Kepala Pusat Penguatan Karakter, Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD. Yang kami hormati, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Bapak Dr. Abdul Kahar PhD. Bapak Dr. Abdul Kahar MPD, yang kami hormati, Kepala Biro Umum dan PBJ, Bapak Dr. Andos Triantoro MSI, yang kami hormati, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Ibu Dr. Anda Diah Ismayanti MED, yang kami hormati, Kepala Biro Organisasi Tata Laksana, Ibu Dr. Insinyur Mustangimah MSI, yang kami hormati, Kepala Biro Perencanaan, Bapak Dr. M. Samsuri, PhD, SPD, MT, yang kami hormati, Kepala Biro Hukum, Ibu Dian Wahyuni, SH, MPD, yang kami hormati, PLT Pusdatin Bapak M. Hasan Cabibi, yang kami hormati, Kepala Pusat Prestasi Nasional atau yang mewakili, dan yang kami hormati, karyawan-karyawati di lingkungan Pusat Pendidikan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Riset dan Teknologi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ZIWBK pada tahun 2020 dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, pada tahun 2021, berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kemendikbudristek, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
diusulkan sebagai salah satu unit kerja zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau ZIWBBM. Dan pada pagi hari ini, Sabtu 4 September tahun 2021, kami menyelenggarakan acara secara virtual pencanangan Pusat Pendidikan Pelatihan Pegawai Kemendikbud Riset dan Teknologi sebagai zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara pagi hari ini, baiklah acara kita awali dengan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Solihin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan hati khusyuk dan penuh harap, kami hadapkan jiwa raga kami tundukkan wajah dan hati kami, bersimpuh mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu, memunajatkan harapan dan doa pada acara pencanangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud Ristek sebagai zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadikan acara ini sebagai kesungguhan kami untuk membangun wilayah bebas korupsi dan mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkehendak, kami memohon kepadamu agar kiranya Engkau semaikan semangat juang dalam sanubari kami, agar mampu memegang teguh sikap jujur dalam kepribadian dan ikhlas dalam menoreh pengabdian, guna meminimalisir segala praktik pungli, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan senantiasa mengharapkan naungan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Rabbana, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tuntun langkah kami ke jalan lurus yang Engkau ridhoi, agar tulus dalam memberikan pelayanan, profesional dalam bekerja, dan terpercaya dalam kinerja. Palingkan hati dan langkah kami dari segala bentuk kecurangan, kedustaan, dan gratifikasi. Ya Allah, Ya Ghafar, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah, Ya Fattah, rahmatilah hidup kami, dan jadikanlah kami serta seluruh yang hadir di pertemuan ini menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa mampu mensyukuri nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, satukanlah hati kami dengan tali kasih sayang-Mu, bimbinglah kami untuk menggapai ridho-Mu, terimalah dan kabulkanlah ya Allah seluruh doa dan permohonan kami. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan penyelenggara oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Ibu Amurwani Dwi Lestari Ningsih, Esos Mhum, dipersilakan.
Terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Insinyur Suharti ME PhD, yang kami hormati Ibu Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Ibu Dr. Insinyur Mustaimah MSI, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak DRS Triantoro MSI, Kepala Biro Hukum, Ibu Dian Wahyuni SH MID, PLT Kepala Biro Kerjasama Hubungan Masyarakat, Bapak Anang Ristanto, dan juga yang telah hadir Bapak Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang kami hormati, Bapak Dr. Abdul Kahar MPD, Kepala Pusat Karakter, Bapak Insinyur Hendarman PhD, dan Bapak Ibu para pejabat struktural di lingkungan Pusdiklat, Kepala KTU, para koordinator, dan juga para widya iswara, serta Ketua Pokja di lingkungan Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi ini kita dapat bertatap muka secara maya dalam keadaan sehat dan bahagia untuk mengikuti pencanangan Pusat Pendidikan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek sebagai zona wilayah birokrasi bersih melayani atau ZIWBBM pada hari Sabtu ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Sekjen yang kami hormati, mohon izin untuk melaporkan bahwa pada tahun 2020 Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek telah berhasil meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau ZIWBK dari Kementerian Pan-RB dengan total nilai 78,8 dengan rincian indeks pelayanan publik atau disebut dengan IPP itu 3,71 dan indeks prestasi anti korupsinya atau IPAK itu dengan nilai 3,84. Nah, pada tahun 2021 ini kami izin melaporkan bahwa Pusdiklat telah berhasil mendapat penilaian dari tim penilaian internal atau TPI Kemendikbudristek yang dilakukan oleh Irjen Kemendikbudristek, bahwa Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek dinyatakan memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai ZIWBBM dengan total nilai 92,76 dengan rincian indeks pelayanan publik atau IPP 3,72 dan indeks persepsi anti korupsi atau IPAK sebesar 3,79. Sementara untuk pendukungan pencapaian ZIWBBM, Pusdiklat Pegawai telah menetapkan beberapa agen perubahan yang mengusung sejumlah inovasi dan perubahan yang mendukung reformasi pelayanan publik. Di antaranya pengembangan untuk pusat arsip digital di Pusdiklat Pegawai, kemudian sistem manajemen pembelajaran atau learning management system untuk pelatihan teknis dengan aplikasi pijar atau pembelajaran jarak jauh, kemudian sistem pemantauan dan pelacakan layanan dengan aplikasi Mitras, ini yang kita gunakan untuk memantau apakah para pegawai di Pusdiklat sudah melakukan seluruh yang dilakukan itu sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada, yang sudah ditetapkan oleh sistem bisnis yang ada di Pusdiklat.
Kemudian juga kami menginisiasi untuk membuka laman jurnal elektronik, yaitu jurnal Kediklatan. Kemudian kami juga menyiapkan aplikasi Outner kepegawaian secara digital. Nah, Ibu Bapak, Bu Sekjen yang kami hormati, aplikasi Outner kepegawaian digital ini kami gunakan untuk mempermudah pegawai. Mereka tidak perlu lagi bersusah payah mencari arsip pribadi yang ada di kantor dengan hard copy, karena Pusdiklat sudah menyiapkan di dalam soft copy-nya, sehingga dimanapun mereka nanti memerlukan, maka para pegawai ini bisa langsung mendownload atau mencari melalui aplikasi Outner kepegawaian digital ini, sehingga memudahkan para pegawai untuk mengupgrade data-data yang ada dan keperluan-keperluan yang diperlukan bila sewaktu-waktu mereka memerlukan data-data kepegawaiannya. Dan juga Pusdiklat menyusun virtualis Disaster Recovery Plan atau FDRP untuk laman, aplikasi, dan database Pusdiklat pegawai. Nah, ini digunakan bila sewaktu-waktu server yang ada di Pusdatin itu mengalami kendala, maka kami mempunyai cadangan sehingga diklat yang kita lakukan itu tidak akan terganggu apabila server yang ada di Pusdatin itu kemungkinan down atau kemungkinan mengalami kendala. Nah, karena kami berharap pelayanan-pelayanan Pusdiklat itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk pelayanan kediklatan. Di samping itu, Ibu Bapak yang kami hormati, kami juga mengembangkan infrastruktur pendukung terkait dengan produksi konten-konten kreatif pembelajaran jarak jauh melalui studio produksi micro teaching kami. Kami juga memproduksi podcast dan juga multimedia yang siap beroperasi pada tahun 2021 ini. Nah, dalam upaya mendukung pembangunan ZIWPK di unit-unit kerja dan di perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek, Pusdiklat Pegawai juga berperan aktif di dalam pendampingan kepada 12 unit kerja Kemendikbudristek di wilayah Jabodetabek yang memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai ZIWPK oleh tim penilai internal Kemendikbud dan telah diusulkan untuk dinilai serta dievaluasi oleh tim penilai nasional atau TPN oleh Kemenpan RB. Bu Sekjen yang kami hormati serta Bapak Ibu yang berbahagia, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Sekjen untuk memberikan arahan sekaligus untuk mencanangkan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek sebagai zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Salam, Rahayu. Baik, terima kasih Ibu Kapusdiklat. Hadirin, selanjutnya kita saksikan video tanda tangan secara virtual oleh pimpinan dan perwakilan pegawai Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek sebagai komitmen bersama untuk meraih ZIWBBM di tahun 2021. Silakan rekan operator.
Selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Insinyur Suharti MA PhD untuk turut berpartisipasi menandatangani naskah ZIWBBM. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas perkenannya. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi penayangan video dukungan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Silakan rekan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai memainkan peran penting dalam menguatkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penguatan nilai-nilai tersebut selama ini telah dilakukan oleh Pusdiklat Pegawai melalui pelatihan dasar bagi CPNS, serta pelatihan kepemimpinan, teknis, dan fungsional bagi ASN dan PNS di lingkungan Kemendikbudristek. Dengan kapasitasnya sebagai pusat keunggulan ASN Kemendikbudristek, Pusdiklat Pegawai memiliki peran besar untuk menanamkan pemahaman akan bangga melayani bangsa ke seluruh unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikbudristek. Oleh karena itu, saya harapkan Ibu dan Bapak dapat berbangga dan terus bersemangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai ASN yang berintegritas. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya mendukung Pusdiklat Pegawai sebagai zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kemendikbudristek. Selain itu, saya berharap hal ini akan semakin menguatkan kolaborasi yang telah terjalin di antara kita. Karena pelayanan yang bersih, yang optimal, dan akuntabel di tengah situasi yang penuh tantangan ini hanya akan terwujud jika kita terus bergotong royong. Mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pengarahan sekaligus pencanangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021 oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Untuk itu, kepada Ibu Insinyur Suharti MA PhD, disilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih banyak ini Bu Amur untuk pertemuan pada pagi hari ini untuk pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021. Tentunya pencanangan ini bertujuan untuk meneguhkan lagi budaya melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik sebagai bagian dari upaya kita memastikan pelayanan kita adalah pelayanan prima di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud ini adalah modal besar kementerian untuk memastikan pemberian layanan peningkatan kapasitas pegawai di Kemendikbudristek, baik itu untuk ASN maupun untuk non-ASN, dan bahkan juga sekarang bergerak lebih banyak karena harus juga melayani perguruan tinggi di Indonesia dan tentunya mitra kita yang ada di pemerintah daerah. Dan ini menuntut betul layanan yang baik dan tentunya berintegritas. Dan sebagai kawah candra di muka, seperti biasa kita gunakan kawah candra di muka, tempat memastikan
pelaksanaan pelatihan di Kemendikbudristek bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu Pusdiklat Kemendikbudristek harus sifatnya lentur, agile, sigap beradaptasi. Jadi semuanya program kerja sesuai dengan kebutuhan kerja, dan tentunya karena organisasi kita ini juga seringkali bergerak dengan misi dan visi yang terus juga mengikuti perkembangan, pergantian kepemimpinan, dan ditambah lagi juga perubahan prioritas pembangunan, maka kita selalu memberikan perubahan-perubahan agar yang dilakukan oleh Pusdiklat ini benar-benar bisa memenuhi kebutuhan pembangunan SDM di kementerian. Dan zona integritas yang dicapai ini tentunya dengan kerja keras dan keteladanan dari semua jajaran Pusdiklat, yang ini juga tentu harus diikuti oleh semua. Ini ada 116 partisipan termasuk saya dan para eselon 2 di lingkungan Sekjen. Ini semua adalah penanggung jawab yang harus memastikan bahwa zona yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani ini semua mengarah ke sana. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari tujuan itu. Satu orang tidak melaksanakan tugas secara baik, maka fungsi dari organisasi Pusdiklat ini juga akan terganggu. Dan ini Bu Amur, dengan jumlah pegawai yang cukup banyak ini tentunya tugasnya juga tidak mudah. Ditambah lagi dengan widya iswara yang cukup banyak dan ya, saya yakin juga terus bertambah sesuai kebutuhan, dibutuhkan sekali widya iswara yang juga mumpuni. Selain memberikan layanan kepada pihak lain, Pusdiklat juga perlu meningkatkan kapasitas diri sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Dan terima kasih sekali kepada semua jajaran baik struktural maupun fungsional, dan tentunya administrasi dan semuanya yang bekerja di Pusdiklat, dan semua pihak yang mendukung dari Sekjen maupun juga dari unit-unit yang lain untuk memastikan fungsi tugas dari Pusdiklat ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya sebagai Sekjen baru tentunya mendukung betul upaya Pusdiklat untuk mewujudkan zona integritas ini. Mari kita bersama-sama membantu Bu Amur dan jajaran, dan teman-teman di jajaran juga mari kita membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk betul-betul bisa memberikan yang terbaik, untuk memberikan layanan yang terbaik, sehingga layanan di Pusdiklat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, dan saya canangkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021 Pusdiklat Kemendikbudristek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani di seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikbudristek. Komitmen ini merupakan perwujudan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan melalui reformasi ini, layanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan publik pengguna layanan akan lebih cepat, efisien, efektif, dan tepat. Karena Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyandang SET IWBK pada tahun 2020. Tahun 2021 ini
kami mendapat kepercayaan diusulkan sebagai unit kerja untuk mendapatkan predikat ZIWBPM. Tantangan kami adalah bahwa dalam 1 tahun ini kami baru saja mendapatkan predikat ZIWBK. Untuk itu, kami melakukan penilaian mandiri yang diverifikasi oleh tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan kami dinyatakan lulus sebagai calon penerima BBPM tahun 2021. Kami melanjutkan pembangunan zona integritas melalui 6 area perubahan. Fokus kami terus meningkatkan pelayanan. Selamat datang di Kemendikbudristek dengan pelayanan terima kami. Kami melayani kearsipan secara sistematis dan terpadu, baik konvensional maupun digital. Kemudahan dan keleluasaan mengakses konten pembelajaran digital, kami terus bertransformasi untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian. Meningkatkan mutu dan memperluas jangkauan jurnal ilmiah kediklatan, memastikan semua aplikasi pembelajaran dapat dimanfaatkan setiap saat. Kami siap membangun Kemendikbudristek Corporate University. Sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan kompetensi ASN, kami telah melakukan berbagai layanan pembelajaran yang berkualitas. Dalam menjalankan pelayanan, kami memiliki sumber daya sarana yang terakreditasi, sumber daya informasi, dan sumber daya manusia yang mendukung sistem pengembangan kompetensi ASN Kemendikbudristek. Sumber daya yang dimiliki dioptimalisasikan untuk memberikan layanan yang prima. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bersama dengan tujuan kami untuk mencapai ZIWBPM, kami Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan terus melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati. Sesuai dengan tradisi kami, melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan tadi video persiapan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek menuju ZIWBPM. Dan sebelum kita akhiri acara pagi hari ini, kita akan berfoto bersama. Oke, Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan hadirin, dengan demikian maka usai sudah seluruh acara pencanangan Pusdiklat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek sebagai zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2021. Atas nama seluruh karyawan yang bertugas pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kami tutup, izinkan saya untuk menyampaikan pantun pada pagi hari ini. Merangkai pantun di atas kertas. Pantun dirangkai untuk Ibu Amurwani. Mari wujudkan Pusdiklat Pegawai sebagai zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan terakhir, kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.